sama saya. Kesalahan terbesar saya selama ini ialah selalu membayang-bayangkan tentang hidup ini. Saya tahu, tapi itu urusan pribadi saya. Memang sering kau ngomong, bahkan sudah terlalu sering. Hidup ini bukan untuk dibayang-bayangkan. Hidup ini bukan untuk dimimpikan. Hidup ini untuk dijalani, untuk disaksikan, dan untuk dirasakan. Dilihat dengan mata dan didengar oleh telinga. Ya, tapi itu urusan pribadi saya. Kau dengar, congek? Siapapun tidak berhak menghalangi saya melamun ataupun untuk menenangkan sesuatu. Ya, juga kau. Kau pun tak berhak melarang atau menghalangi saya untuk menenangkan, membayangkan bekas-bekas pacar saya. Juga tak ada hakmu melarang saya melamunkan hidung si brewok itu. Itu hak saya. Betul saudara-saudara, itu hak tiap-tiap orang, hak asasi manusia. Saudara-saudara pun tidak berhak atas dunia sunyi seseorang. Dan apakah bisa? Itu rahasia. Dan saudara-saudara akan menjadi pembohong besar kalau sekarang berani mengatakan bahwa saudara tidak pernah melamun. Dan siapa yang kuasa melarang saudara-saudara mengerjakan pekerjaan edan itu? Dalam keadaan begini, saya ingin mabuk saja dengan menelan semua sambal ini. Saya tahu sambal ini mengandung perangsang, tetapi saya tidak perlu dirangsang. Saya sanggup menelan semua nasi itu sekaligus tanpa memakai sambal. Nasib ya nasib. Setiap siang yang panas ini selalu ada sambal di meja ini. Ini bukan lagi perangsang, sungguh-sungguh lauk untuk makan. Tiap hari, tidak untuk tiap saat. Cuma sebulan lebih sejak 2 tahun yang lalu saya menjadi istrinya. Pernah makan yang agak lumayan, malah tidak pernah sebulan. Cuma 23 hari. Itulah bulan pertama saya sepanjang menjalani hubungan dengan laki-laki itu. Maksud saya si Mas Bruto. Barangkali saudara-saudara menyangka saya berkata mengada-ngada. Tempe dan cuma 5 kerat. Yang 5 kerat lagi saya simpan untuk nanti malam. Sayur bening, daun bayam, ini semua sudah lumayan. Malahan kalau tanggal 20 cuma daun singkong. Itu bukan mustahil bagi saya. Saya tidak peduli. Apakah di antara saudara-saudara ada pejabat pemerintah dan polisi? Saya tidak peduli. Apakah juga ada pemimpin-pemimpin agama dan ulama di sana? Saya hanya akan berkata bahwa semua ini sangat-sangat gila. Apakah dunia sekarang bukan waktunya untuk anak-anak yang lain? Sementara dia sendiri tidak mempunyai seorang anak pun. Mengajar dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, bahkan pada saat malam pun dia rela untuk ikut khusus agar dia bisa meninggalkan dari dunia kelamnya.
Dulu saya bayangkan betapa bahagianya hidup saya. Saya bayangkan betapa nikmatnya bangun pagi-pagi, menyediakan sarapan, menunggu dengan hati yang berdebar-debar kehadiran suami, makan siang bersama Mas Bruto, mandi bersama, tidur siang bersama, jalan-jalan senja, bahkan makan malam bersama Mas Bruto. Dan akhirnya kita pun tertidur lelap pada malam hari itu. Geli, alangkah menggelikan waktu Mas Bruto menyatakan cintanya padaku. Saya ingat betul di pasar malam itu, di tengah keramaian, kok sempat-sempatnya ia mengatakan isi hatinya. Dikatakannya kepadaku, "Jeng, yang pertama, cuma itu, karena ia lalu menelan ludahnya, gelas sekali, naik nafsu barangkali. Kemudian ia mengulang hal itu ketika kami sampai dekat tontonan leleketek itu. Itu tontonan kera mencuri dari Jawa. Dia memang andi sekali, kurang bisa menguasai dirinya, lekas gugup. Seharusnya dia itu bisa mencari tempat yang lebih baik, mengucapkan kata-kata cintanya. Tapi ketika sampai di tempat tontonan itu, rupanya ia tidak bisa lagi menahan gelap perasaannya. Dia bilang dengan suara yang gemetar, "Seperti ini penderitaan malaria. Jeng, kau sangat manis," katanya. Urat di leher saya terasa tidak normal lagi. Sudah gemetaran sekali saya. Tapi saya sangat tergoda kau, Jeng. Lalu aku jawab, "Apa iya?" Dia lebih gemetaran. Udara dari lubang hidungnya itu keras berdesak. Itulah kesalahan saya. Justru itu, kalau dulu saya tidak pernah membayangkan begitu indahnya hidup ini, mungkin saya tak akan pernah mengomel seperti ini. Ya, mungkin saya akan bisa tenang menunggu kedatangannya siang ini di tempat yang sama. Tapi karena dulu saya membayang-bayangkan betapa lezatnya makan siang bersama Mas Broto, saya jadi selalu kecewa setiap kali saya melihat sambal itu. Mati radionya. Biarkan saja. Radio itu kan bukan kami yang punya. Itu cuma punya tetangga. Alah, apalagi radio. Kami sempat membeli pakaian yang bagus saja sudah alhamdulillah. Sebenarnya laki-laki itu bisa saja membeli radio kalau dia mau. Tapi dia pengecut yang sukar untuk bisa diampuni. Kan dia mengajar di SMP. Kalau sore waktu itu tuh. Suatu ketika ada seorang juragan yang datang kemari. Kalian mengerti kan? Apa saja latar belakangnya kalau ada seorang juragan datang ke rumah seorang guru. Juragan itu punya anak yang bengalnya seperti setan. Memang setan anak itu di tengah kelas. Anak itu bermain kartu bersama teman-temannya. Nah, juragan itu datang kemari karena mengharapkan suami saya bisa mendorong anaknya untuk naik kelas.
Itu semua sudah umum. Tentu saja juragan itu membawa amplop. Tapi kenapa suami saya seorang pengecut yang bodoh seperti kerbau? Dia menolak amplop itu, sementara ia berjanji akan menolongnya. Sungguh-sungguh tidak bisa diampuni. Untung saja kemudian saya dengar anak setan itu betul-betul tidak naik kelas. Sombong betul tetangga itu. Emang dia pikir cuma dia yang punya telinga? Marah saya dibuatnya. Seminggu yang lalu saya sampai bertengkar dengan suami saya gara-gara tetangga yang sok-sokan itu. Coba saja saya mendengarkan tubuh di atas ranjang itu. Saya selalu menyebutnya begitu untuk ranjang besi kuno yang jelek. Ya harus saja saya telentangkan tubuh ini. Tahu-tahu tetangga itu menggerakkan bunyi memperbunyikan radionya. Saya sudah tidak bisa lagi menahan diri. Hampir saya meloncat ke dapur untuk mengambil palu. Untung saja tangan Mas Broto cukup kuat menahan saya. Kalau tidak, remuk itu atap rumahnya. Mas Broto malah membela tetangga itu. Kalian tahu apa yang dikatakan suami saya? Jeng, sabar. Sabar-sabar apa? Saya bilang ke dia. Kalau kau terus-terus begini, kita tak akan pernah punya tetangga. Apa kita diberi makan dengan tetangga, saya bilang. Setan dengan tetangga. Kalau dia menghina kita, tak peduli lagi kita siapa dia. Tak peduli dengan tetangga. Tidak peduli jenderal, karena begitu marahnya sampai-sampai saya berteriak, apa kau tidak merasakan bagaimana dia menghina kita dengan radionya? Lalu apa yang dibilang dengan suami saya? Itu namanya bukan penghinaan, Jer. Bukan penghinaan. Mata saya langsung melotot. Itu namanya kemurahan. Dengan memperdengarkan radionya sekeras itu, tentu mereka maksudkan supaya kita pun turut menikmati radio yang mereka dengarkan itu. Katanya unduh, begitu seram saya, sehingga jari saya hampir putus gara-gara saya gigit. Lalu saya berteriak lebih keras. Kau memang batu bata. Kau tidak punya perasaan. Kau tidak pernah merasakan bagaimana mereka menghina kita. Dengan baju-bajunya yang baru, dengan perhiasannya. Bahkan ketika ia memakai gigi emas. Ia selalu bersengker-sengker saja di jendela. Lalu saya menangis. Dan kalian tahu apa yang dikerjakan suami saya? Kalian tahu? Saya lihat kemudian dia sudah mendangkur tidur seperti kerbau.